Aku Joylen dari Gereja Olimpia di Filipina, Asia. Aku mulai percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada tahun 2018. Pada bulan Oktober 2021, aku melaksanakan tugasku sebagai sutradara dan aku mengawasi pembuatan video musik. Tahun berikutnya, aku melaksanakan tugasku sebagai aktris. Aku merasa Tuhan sungguh memberkatiku. Saudara-saudari memujiku, mengatakan bahwa aku pandai di bidang ini dan itu. Hatiku sangat gembira, dan aku merasa bahwa kualitas diriku memang cukup baik dibandingkan saudara-saudariku. Kemudian, seorang saudari bernama Angela datang untuk berlatih sebagai aktris. Setelah beberapa waktu, Angela mulai menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sering mendapat pujian dari sutradara serta saudara-saudari lainnya. Aku merasa bahwa dia kini menjadi pusat perhatian dan aku merasa dikesampingkan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku berpikir, baiklah, akan kusaingi kau. Kau tak akan mungkin bisa mengalahkanku. Jadi, setelah ini, setiap kali kami syuting, aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaikku. Terkadang, ketika aku melihat Angela dalam keadaan yang tidak baik dan penampilannya cukup banyak bermasalah, aku bukan hanya tidak membantunya, melainkan merasa senang. Berpikir bahwa aku mendapatkan kesempatan untuk melampauinya. Hatimu yang iri itulah yang menyebabkan masalah. Aku bahkan berbicara dengan saudara-saudari lain tentang kelemahan Angela. Kemudian, karena ayahnya menganiaya dan menentang imannya, Angela tidak punya pilihan selain berhenti melaksanakan tugasnya. Meskipun dari luarnya, aku tampak khawatir bahwa kepergiannya akan memengaruhi pekerjaan. Di dalam hati, aku senang bahwa dia telah pergi. Dan aku berharap dia tidak akan kembali, agar statusku tidak akan terancam lagi. Jadi, apakah Angela kemudian kembali untuk melaksanakan tugasnya? Setelah setahun, dia kembali. Suatu hari, saudara Dante memberitahuku bahwa Angela akan kembali melaksanakan tugasnya. Aku tidak senang ketika mendengar ini. Apakah kau khawatir bahwa kembalinya dia mungkin akan mengancam statusmu? Iya, aku menyebutkan bahwa ayahnya telah menganiayanya karena percaya kepada Tuhan. Dan aku berharap gereja akan mempertimbangkan masalah keamanan ini dan tidak mengizinkannya kembali. Namun, saudara Dante memberitahuku bahwa dia tidak lagi tinggal bersama ayahnya dan bahwa dia bisa kembali untuk melaksanakan tugasnya. Aku pun terpaksa menerima semua ini dengan enggan. Namun, hatiku tidak bisa tenang. Dan yang bisa kupikirkan hanyalah, jika dia kembali, apakah statusku akan terpengaruh? Aku bahkan berpikir untuk berdoa kepada Tuhan agar dia tidak kembali lagi. Aku tahu bahwa pikiran seperti itu tidak sejalan dengan maksud Tuhan, dan bahwa sebagai seorang pemimpin, aku seharusnya senang dia bisa kembali melaksanakan tugasnya. Aku merasa berat hati karena memiliki pikiran-pikiran negatif ini. Aku berdoa dalam hatiku, Tuhan, aku tidak ingin saudari Angela kembali melaksanakan tugasnya. Tetapi aku tahu bahwa semuanya diatur oleh-Mu. Aku tidak ingin menentang-Mu. Tuhan, tolong bimbing aku untuk tunduk pada pengaturan dan penataan-Mu, untuk mengesampingkan kepentinganku sendiri dan mempertimbangkan pekerjaan gereja. Amin. Setelah membuka hatiku kepada Tuhan, hatiku menjadi tenang.
Dan pada saat itu, aku menemukan satu bagian firman Tuhan yang sangat sesuai dengan keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagi beberapa orang, apapun masalah yang mereka hadapi ketika melaksanakan tugas, mereka tidak mencari kebenaran dan mereka selalu bertindak berdasarkan pemikiran, gagasan, imajinasi, dan keinginan mereka sendiri. Dari awal hingga akhir, mereka memuaskan keinginan mereka sendiri dan watak rusak mereka mengendalikan tindakan mereka. Mereka mungkin terlihat selalu melaksanakan tugas mereka, tetapi karena mereka tidak pernah menerima kebenaran dan mereka telah gagal melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, pada akhirnya mereka tidak memperoleh kebenaran dan hidup, dan mereka menjadi orang yang berjerih payah sesuai dengan sebutannya. Mengapa Tuhan menyebut orang-orang yang mengerahkan upaya dan yang berjerih payah sebagai pelaku kejahatan? Ada satu hal yang dapat kita ketahui dengan pasti, yaitu bahwa apapun tugas atau pekerjaan yang orang-orang ini lakukan, motivasi, dorongan, niat, dan pemikiran mereka muncul sepenuhnya dari keinginan mereka sendiri, dan semua itu sepenuhnya untuk melindungi kepentingan dan prospek mereka sendiri, dan juga untuk melindungi reputasi dan status mereka sendiri, serta memuaskan kesombongan mereka. Pertimbangan dan perhitungan mereka semuanya berpusat pada hal-hal ini. Tidak ada kebenaran di dalam hati mereka, dan mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tunduk kepadanya. Inilah akar masalahnya. Setelah membaca bagian ini, aku merasa bersalah dan takut. Tuhan berfirman bahwa jika hati kita selalu dikendalikan oleh keinginan egois dan watak rusak, dan dalam tugas kita, kita terus-menerus memikirkan bagaimana melindungi kepentingan dan status kita sendiri. Ini berarti kita tidak melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan, tetapi berjerih payah. Inilah keadaan pikiranku saat melaksanakan tugasku. Sering memikirkan cara untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat saudara-saudari lebih mengagumiku. Ketika aku melihat Angela memiliki beberapa kualitas dan bahwa dia dipuji oleh saudara-saudari atas pelaksanaan tugasnya, aku merasa bahwa statusku terancam, sehingga aku menjadi iri padanya dan tidak ingin bekerja sama dengannya. Ketika dia harus kembali ke rumah karena penganiayaan oleh ayahnya, aku bahkan merasa agak senang karena ini berarti perhatian semua orang akan tertuju padaku lagi. Ketika aku mengetahui bahwa dia akan kembali melaksanakan tugasnya, aku takut dia akan dikagumi oleh orang lain lagi, dan aku mungkin akan diabaikan. Aku tidak bisa menerima ini, dan aku merasa sangat menentang. Bahkan, sampai ingin mencegahnya kembali melaksanakan tugasnya. Semua yang kulakukan adalah demi statusku sendiri. Aku teringat akan Paulus. Dia melakukan banyak pekerjaan, tetapi semua yang dilakukannya adalah untuk membuat orang lain mengagumi dan menyembahnya, sehingga dia bisa mendapatkan mahkota dan berkat. Apa yang dilakukannya dihukum dan dikutuk oleh Tuhan. Aku menyadari bahwa aku mengikuti jalan yang sama seperti Paulus. Jika aku tidak melepaskan pengejaranku akan status, sekalipun aku melaksanakan banyak tugas, Tuhan tetap akan membenciku karena aku melaksanakan tugasku untuk pamer.
yang tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai makhluk ciptaan. Aku berdoa agar Tuhan mengatur lebih banyak situasi untuk menyingkapkanku, untuk membantuku memahami betapa seriusnya mengejar status, dan memampukanku untuk memberontak terhadapnya. Amin. Kemudian, aku melaksanakan tugas melafalkan firman Tuhan, dan pemimpin mengatur seorang guru untuk mengajar kami. Selama pelajaran, guru sering memintaku untuk menjadi contoh, dan aku sering dipuji olehnya. Aku merasa bangga pada diriku sendiri, dan berpikir bahwa dibandingkan dengan yang lainnya, aku memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Suatu hari, ada satu latihan yang tidak kukerjakan dengan baik, dan guru meminta saudari Ali untuk menjadi contoh. Bahkan memujinya karena melakukan latihan itu dengan sangat benar. Mendengar ini, tiba-tiba aku merasa iri dan tidak senang padanya. Dan aku kehilangan antusiasmeku untuk latihan ini. Ketika kami melakukan latihan tenggorokan, aku bisa mempelajarinya dengan cepat. Dan setelah dipuji oleh guru, aku merasa telah mendapatkan kembali kekuatanku. Aku berpikir, ternyata memang tidak ada yang bisa mengalahkanku. Namun setelah itu, aku merasa hati nuraniku tertuduh. Dan aku berpikir, mengapa aku selalu ingin menonjol dan membuat orang lain berpikir bahwa aku baik dan istimewa? Aku pun bertanya pada diriku sendiri, Joy, mengapa kau begitu sulit melepaskan keinginanmu akan status? Kemudian, aku mengirim pesan kepada saudari Sarah tentang keadaanku. Dia memberitahuku, apa yang kau lakukan adalah mengejar status. Kau tidak membiarkan orang lain melampauimu. Dan sebenarnya, watak congkakmu yang mengendalikanmu. Setiap orang memiliki kelebihan, tetapi kau selalu ingin menonjol dan lebih baik dari orang lain. Ini bukanlah mengejar kebenaran. Saudarimu benar. Setelah mendengar perkataannya, aku merasa tertegur. Terutama ketika dia mengatakan bahwa perilakuku yang seperti ini bukanlah mengejar kebenaran. Aku sangat tersentuh karena kupikir aku mencintai dan mengejar kebenaran. Namun dari perilakuku, jelas bahwa aku lebih menghargai status daripada kebenaran. Ya, aku juga sama. Setiap kali ada orang yang melampauiku, aku akan bersaing dengannya. Mengapa aku tidak bisa melepaskan pengejaranku akan reputasi dan status? Pada saat itu, aku mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dan aku menemukan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, meskipun para antikristus juga percaya kepada Tuhan, mereka memandang pengejaran akan reputasi dan status setara dengan iman kepada Tuhan dan menempatkan kedua hal ini pada kedudukan yang sama. Itu berarti, pada saat mereka menempuh jalan iman kepada Tuhan, mereka juga mengejar reputasi dan status mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati para antikristus, pengejaran akan kebenaran dalam iman mereka kepada Tuhan adalah pengejaran akan reputasi dan status, dan pengejaran akan reputasi dan status juga adalah pengejaran akan kebenaran. Mendapatkan reputasi dan status berarti mendapatkan kebenaran dan hidup. Jika mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki ketenaran, keuntungan, atau status,
bahwa tak seorang pun mengagumi dan menghormati mereka atau mengikuti mereka, mereka akan merasa sangat kecewa. Mereka yakin tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan, itu tidak bernilai, dan mereka berkata dalam hati, "Apakah iman seperti ini kepada Tuhan adalah kegagalan? Bukankah itu berarti aku tidak memiliki harapan?" Mereka seringkali memperhitungkan hal-hal semacam itu di dalam hatinya. Mereka memperhitungkan bagaimana mereka dapat memiliki kedudukan di rumah Tuhan, bagaimana mereka dapat memiliki reputasi yang tinggi di gereja, bagaimana mereka dapat membuat orang mendengarkan ketika mereka berbicara, dan mendukung mereka ketika mereka bertindak, dan bagaimana mereka dapat membuat orang mengikuti mereka dimanapun mereka berada, dan bagaimana mereka dapat memiliki suara yang berpengaruh di gereja, serta memiliki ketenaran, keuntungan, dan status. Mereka sangat berfokus pada hal-hal semacam itu di dalam hati mereka. Semua ini adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang semacam itu. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku memahami bahwa para antikristus sangat menghargai status. Bagi mereka, status adalah hidup mereka, dan tanpa status, mereka merasa tidak bisa melanjutkan hidup. Ya, semua yang dipikirkan atau dilakukan para antikristus adalah untuk mendapatkan status. Sekalipun itu merugikan pekerjaan gereja, mereka akan tetap melakukannya. Aku melihat bahwa perilakuku sama dengan perilaku antikristus. Dan aku menyadari bahwa setiap kali aku melaksanakan tugasku, aku selalu berpikir, bagaimana aku bisa melaksanakan ini dengan cara yang akan membuatku mendapatkan pujian orang lain? Bagaimana aku bisa melaksanakan ini dengan cara yang akan membuat saudara-saudari mengagumiku? Ketika aku mendapat pujian dari saudara-saudari, aku merasa sangat senang. Dan itu membuatku lebih termotivasi untuk melaksanakan tugasku dengan baik. Namun, jika aku melihat ada orang yang lebih baik dariku dan tidak ada yang mengagumiku, aku cenderung menjadi negatif dan kehilangan motivasi dalam tugasku, dan bahkan merasa iri padanya. Tujuanku percaya kepada Tuhan bukanlah untuk mendapatkan kebenaran, melainkan untuk mendapatkan status dan dikagumi oleh orang lain di gereja. Apa bedanya perilakuku dengan perilaku antikristus? Upaya Tuhan dalam menyelamatkanku benar-benar tekun. Dia bukan hanya membimbingku untuk menerima pekerjaannya di akhir zaman, tetapi Dia juga memberiku kesempatan untuk melaksanakan tugasku. Namun, aku tidak memikirkan maksud Tuhan, juga tidak melaksanakan tugasku dengan ketulusan. Aku hanya berusaha mendapatkan ketenaran dan status melalui tugasku. Betapa tidak tahu malu dan egoisnya aku. Jika aku tidak mengubah pengejaran ini, tidak peduli berapa banyak tugas yang kulaksanakan, dan sekalipun aku dikagumi saudara-saudari, di mata Tuhan, aku hanya akan terus berbuat dosa, dan Dia akan membenci serta menyingkirkanku. Aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia bertobat. Meskipun ini adalah proses yang sulit bagiku, bahkan jika hanya sedikit, aku bersedia mengejar perubahan. Aku tidak ingin terus melakukan kejahatan,
Aku ingin menjadi seseorang yang memikirkan maksud-Mu. Jika aku terus mengejar reputasi dan status, semoga penghakiman-Mu tidak pernah meninggalkanku. Dan semoga Engkau mendisiplinkanku sampai aku bisa melepaskan reputasi dan status. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku bertekad untuk melepaskan reputasi dan status. Kemudian, ketika seorang saudari menunjukkan kinerja yang lebih baik dariku, aku merasa iri lagi. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan, memintanya untuk membimbingku melepaskan pikiran iriku dan menerima kekuranganku. Aku teringat akan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kerjasama di antara saudara-saudari adalah suatu proses mengimbangi kekurangan seseorang dengan kelebihan orang lain. Engkau memakai kelebihanmu untuk menutupi kekurangan orang lain, dan orang lain menggunakan kelebihan mereka untuk menutupi kekuranganmu. Inilah yang dimaksud dengan mengimbangi kekurangan seseorang dengan kelebihan orang lain dan bekerja sama secara harmonis. Hanya jika orang bekerja sama dalam keharmonisan, barulah mereka dapat diberkati di hadapan Tuhan, dan makin mereka mengalami berbagai hal, makin banyak kenyataan yang mulai mereka miliki, dan makin mereka menempuh jalan mereka, makin terang jalan itu tersebut, dan makin mereka merasa tenang. Firman Tuhan membawa kedamaian di hatiku. Aku memahami bahwa aku harus menerima kekuranganku dan belajar dari orang lain. Dan hanya dengan cara inilah aku dapat membuat kemajuan dan melaksanakan tugasku dengan baik. Aku seharusnya tidak iri pada saudari itu, melainkan belajar darinya dan meningkatkan keterampilanku. Amin. Hanya dengan cara inilah kau dapat melaksanakan tugasmu dengan Ya, setelah itu, aku berinisiatif untuk mencari dari saudari ini, dan dia dengan senang hati membantuku. Dengan menerapkan cara ini, hatiku terasa jauh lebih ringan, dan aku benar-benar mengalami betapa pentingnya mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan dan tidak iri pada orang lain, serta bekerja sama secara harmonis dengan saudara-saudariku. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan.